Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman atau anak-anak sudah join semua ya? Atau sudah masuk kelas di Zoom meeting kali ini? Ya, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Selamat pagi anak-anak ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa belajar kembali di kelas 5 ini ya. Dan Alhamdulillah, sholawat serta salam kita selalu curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, coba aktifkan kameranya diaktifkan, ya, supaya Bapak bisa lihat ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir atau ada yang sakit, ada yang izin, begitu ya? Oke, Bapak catat. Agus. Ada? Ada. Oke. Kemudian Reni. Ada? Oke. Sinta. Ada? Oh, ada itu. Nggak ada suaranya itu. Coba dihadirkan dulu supaya kelihatan ya. Kemudian Suryani. Mana nih? Oh, tidak ada. Oke. Izin ya. Oke, siap. Bapak catat ya sebagai bentuk kehadiran. Oke. Bagaimana anak-anak? Ketika pembelajaran kita sebelum dimulai, apakah ada yang ingat materi-materi sebelumnya atau materi di hari kemarin? Tentang apa? Ayo, tentang apa? Coba tentang hidrologi. Ya, tentang hidrologi ya. Namun itu belum selesai ya. Hidrologi itu tentang air ya. Nanti Bapak akan jelaskan. Oke. Di pendahuluan kali ini coba anak-anak buka di pembelajaran tema 8 ya, kalau nggak salah di kelas 5. Silakan dibuka. Oke, kalau sudah, sebelum Bapak akan jelaskan atau perkenalkan lagi, Bapak harap kalian mampu untuk mengenal yang namanya siklus air dengan jelas. Ya, kemudian apalagi Bapak yang inginkan dalam pembelajaran kali ini agar kalian mampu membedakan proses-proses yang terjadi dalam siklus air ya. Begitu. Baik. Oke, sebagai eh, materi tambahan, Bapak akan share media pembelajaran berbentuk video ya. Video animasi. Nanti kalian bisa nonton secara seksama, oke? Siap. Oh, Randy siap, Randy. Oke, Pak, siap. Oke, nanti ya. Bapak akan share screen. Share screen. Oke, kita lihat. Sekitar 70.
Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut, sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lain pun digunakan secara terus-menerus. Air yang ada di bumi tidak akan habis. Mungkin ya. Hal ini terjadi. Tahukah kalian apa itu siklus air? Air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan bentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Oke. Oke, kalian sudah ya untuk melihat video tadi. Jadi sebelum itu kalian mungkin pernah tahu ya bahwa kenapa di dalam rumah atau sekitar kita, di lingkungan sekitar kita selalu ada yang namanya air, baik air jernih maupun air keruh ya. Kenapa itu setiap hari selalu ada air? Apakah kalian menyangka bahwa itu adalah karena hujan? Nah, itu jawaban Randy yang hampir tepat. Namun, pada kali ini Bapak akan lebih mengenalkan dalam proses siklus air ya. Oke, Bapak akan kenalkan juga nih yang namanya Padlet, atau bentuknya nanti seperti gambar ya. Kita jamur dulu. Oke, nah ini. Sebentar ya. Kita tunggu. Nah, yang sesuai dengan materi kita, yakni tentang siklus air. Nah, ini tanda panah Bapak coba lihat ya. Ada yang disebut kondensasi. Ada yang disebut juga transpirasi. Ada evaporasi. Nah, dalam panah-panah ini menunjukkan bahwa siklus air adalah terjadi perputaran di atmosfer sehingga air yang kita dapat
bersumber dari danau, air tanah, air laut, penguapan. Maka dari itu air selalu ter terurai ya, sehingga bisa berputar. Nah, itu yang dinamakan siklus air, itu perputaran air. Jadi kebagi-bagi ya. Oke, begitu paham dan dipaham? Oke, paham ya. Kemudian, coba sebagai untuk penilaian, Bapak akan coba, kita akan coba lakukan game test ya. Game test. Ini ada sebuah pertanyaan kecil ya di sini. Dari gambar tadi, nah, coba bayangkan apakah yang disebut dengan siklus air. Tadi sudah terjawab kan? Kemudian bagaimana langkah terjadinya, manfaat terjadinya, proses siklus air. Nah, sangat bermanfaat bagi kehidupan kita kan? Oke, sudah ya. Nah, di sini profil Bapak siklus air ada apa saja? Evaporasi, kondensasi, filtrasi, apalagi ya, sehingga terjadinya hujan ya. Oke, alhamdulillah. Jika dirasa pembelajaran ini sudah cukup, Bapak akan melakukan simpulan bahwa pembelajaran siklus air ini ada beberapa tahap ya yang tadi sudah disebutkan, bahwa air itu adalah sumber kehidupan ya. Baik, terima kasih dari anak-anak yang sudah berpartisipasi dalam kelas. Semoga kita selalu sehat, bisa bertemu di kelas kelas lain ya, di kelas 5 ini. Kita akan bertemu lagi nanti di kelas maupun virtual. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.